Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Selamat datang, kita berjumpa kembali dalam pendalaman materi untuk persiapan sakramen Krisma. Nah, perkenalkan, nama saya Suster Maria Andrea FCH. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Bagus. Materi kita pada hari ini mengenai istilah-istilah dalam sakramen Krisma. Materi pada hari ini kita akan dipandu dan didampingi oleh Frater Yuben SCY dan Frater Hannes SCY. Nah, setelah pendalaman materi pada hari ini, teman-teman akan memahami lebih dalam mengenai istilah-istilah yang ada dalam sakramen Krisma dan juga semakin memahami pribadi kita yang lebih dewasa dalam iman. Oleh karena itu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Teman-teman terkasih, perkenalkan nama saya Frater Bintang. Sebelum kita mulai acara katekesi tentang Krisma, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kini kami berkumpul bersama untuk belajar tentang Engkau, memahami kehendak Roh Kudus, dan juga mohon berkat dari Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat dan pantas menerima sakramen Krisma. Roh Kudus yang membimbing kehidupan iman Kristiani kami, yang membimbing kehidupan kami menuju Engkau sendiri. Maka berkatilah kami, agar kami Kau mampukan untuk memahami Engkau secara intelektual dan juga di dalam hati kami, untuk memahami segala sesuatu tentang-Mu, supaya kami dapat semakin dewasa dalam iman dan juga dapat mewartakan menjadi saksi-Mu ke seluruh dunia. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika kita masih sebagai anak-anak, kita tidak dituntut untuk melakukan banyak hal. Bahkan, segala kebutuhan kita malah cenderung untuk selalu dipenuhi oleh orang tua. Orang tua sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan-keinginan kita. Akan tetapi, ketika kita sudah menjadi dewasa, ketika kita bisa mengurus diri sendiri, bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita didorong untuk melakukan sesuatu untuk keluarga kita, bukan? Misalnya saja, ketika kita sudah remaja, kita sudah bisa membantu keluarga untuk mengurus rumah. Mungkin banyak dari kita yang sudah bisa menyapu, mencuci piring, menjaga rumah, bahkan membantu memenuhi ekonomi keluarga. Nah, ketika kita semakin dewasa, seringkali muncul suatu dorongan dalam diri kita untuk membalas budi, untuk ikut serta, berpartisipasi dalam menjaga keluarga kita. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menerima sakramen Krisma. Ketika kita dibaptis, kita dijadikan anak-anak Allah. Kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Walaupun kita berdosa, walaupun kita meninggalkan gereja Katolik, tetap kita adalah anak-anak Allah. Nah, dengan menerima sakramen Krisma, kita menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab, kita mempunyai tugas, kita sadar bahwa sebagai anak, kita seharusnya ikut berpartisipasi dalam keluarga Allah. Nah, dengan Roh Kudus yang kita terima waktu baptisan, seharusnya membuat kita bersemangat untuk membangun dan memberi kesaksian akan keluarga kita, yaitu gereja.
Untuk lebih jelasnya, kita ikuti terus materi dalam video ini. Halo teman-teman, salam jumpa. Seperti yang dikatakan Suster Andrea, Frater event dengan Frater siapa ini? Hanes. Akan bincang-bincang mengenai sakramen Krisma. Terima kasih Suster Andrea sudah mengantar tadi Frater ya. Oke Frater, langsung saja. Ini bisa diminum ya? Oh iya, terima kasih Pak. Santai aja. Santai aja. Kita ngobrol bersantai. Gini Frater, ada yang ingin saya mau tanyakan ini. Sebenarnya apa sih Krisma itu? Istilah apa sih Krisma itu? Krisma itu berasal dari bahasa Yunani. Krisma sama itu artinya diurapi. Nah, selain kata krisma itu untuk menunjukkan sakramen, masih ada beberapa istilah yang dipakai oleh Gereja Katolik. Ada namanya sakramen penguatan, atau dalam bahasa Inggris itu confirmation. Atau dalam bahasa Latin kalau mau ada bahasa Latin juga. Confirmatio. Nah, itu sama artinya. Artinya sama. Nah, sakramen krisma ini termasuk dalam 3 sakramen inisiasi. Tapi masih ingat nggak? Sama apa? Baptis. Benar. Sakramen komuni. Ya, kasih. Ya. Nah ini Krisma. Nah itu Pak. Nah dengan sakramen krisma ini kita dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Gereja Katolik. Oh gitu. Kalau gitu Frater, syarat-syaratnya apa ya supaya bisa menerima sakramen Krisma itu? Oh ya, ada syaratnya. Tidak sembarangan menerima sakramen krisma. Pertama, itu adalah orang Katolik yang sudah dibaptis. Katolik sudah dibaptis. Ya, ini penting nih Pak. Sudah dibaptis. Dibaptis ini penting. Soalnya apa? Baptis itu kan kita pahami sebagai pintu gerbang kepada sakramen ya. Baptis itu pertama kita terima, baru yang lain baru bisa. Sakramen baptis dulu Ya. pokoknya. Lalu yang kedua juga penting adalah orang Katolik yang sudah dibaptis tadi yang belum pernah menerima sakramen krisma. Oh, yang sudah tahu belum pernah menerima sakramen Krisma. Kenapa? Soalnya kan sakramen krisma ini hanya diterima kan 1 kali loh. 1 kali seumur hidup. Selama hidup di manusia ini. Lalu kalau itu siapa yang boleh menerimanya Frater? Yang boleh menerima sakramen krisma itu adalah orang yang sudah dewasa. Dalam arti ini dewasa adalah orang yang sudah mengerti, mampu memahami dirinya tentang tanggung jawab sebagai murid Kristus yang harus diemban. Itu. Maksudnya Frater? Nah, tadi kan kita bicara tentang sakramen inisiasi. Ada baptis, ada Baptis. Nah, baptis itu kan kita menerima Roh Kudus. Nah, di sana juga kita itu diikut sertakan gitu ya dalam Trimurah Kristi namanya. Bahasa Indonesia itu 3 tugas Kristus. Pak masih kan nggak? Kira-kira apa? 3 tugas Kristus itu? Imam, Sekali. Nabi, dan Raja. Ya, itu kita ya menjadi mengemban itu ya tugas Kristus di dunia sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Oh, taruh. Ini kok saya malah bingung ini. Kalau bingung ini. Kan pas dibaptis ini kita kan menerima Roh Kudus, ya kan? Nah di Krisma ini kita menerima Roh Kudus lagi. Nah itu apa bedanya Frater Roh Kudusnya? Nah itu juga Pak, kadang kita itu memahami kurang pas gitu ya. Ketika kita dibaptis kita kan menerima Roh Kudus. Lalu ketika menerima sakramen Krisma kita menerima Roh Kudus. Jadi kita menerima 2. Nah, itu Kadang gimana? orang memahami itu padahal tidak Pak. Oh tidak. Roh Kudusnya itu 1. Roh Kudusnya sama. Roh Kudusnya itu sudah kita terima saat kita menerima baptis. Nah, sakramen Krisma yang kita terima nanti itu menjadi semacam penegasan akan karunia Roh Kudus itu yang kita terima dalam baptis itu. Nah, karena itu kita itu sadar bahwa kita ini mempunyai tanggung jawab dan tugas yang besar sebagai murid Kristus. Maka dengan menerima sakramen Krisma itu kita ini ingin mengaplikasikan karunia Roh Kudus yang kita terima itu dalam kehidupan konkret kita, dalam gereja, dalam masyarakat. Semoga
semoga saya tidak berbelit nih Pak. Nah juga ada kalau kita membaca kitab suci dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, itu kita menjumpai, kita bisa melihat di sana bahwa Paulus itu mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama ini penting. Jadi kalau kita menerima sakral Krisma lagi, kita menerima Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bukan untuk pribadi kita saja, bukan untuk sombong, wah saya punya Roh Kudus ini. Enggak. Tapi untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan gereja. Kalau gitu sebenarnya siapa sih Roh Kudus itu? Aduh, pertanyaan berat. Berat, sulit ya. Ya, soalnya saya juga belum pernah ketemu Roh Kudus. Namanya juga roh ya, nggak biasa. Kelihatan. Tapi Pak, kita sebagai murid-murid Yesus harus yakin, harus percaya bahwa Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu ada Allah. Ya. Ini yang mengajarkan gereja, bukan saya. Yang berasal dari Bapa dan Putra. Dia itu ada untuk kita, menemani kita dalam hidup ini, menjadi penghibur, menjadi penolong, seperti yang dijanjikan Yesus ketika ada naik ke surga itu. Kita itu hanya bisa beriman karena Roh Kudus juga. Yang paling dasar sebagai hidup orang beriman kan? Dan ini juga apa kan? Karena Roh Kudus itu selalu ada di dalam diri kita. Meskipun kita itu sekarang tidak bisa datang ke gereja, beribadah ke gereja karena pandemi, karena situasi ya. Iya, tapi kita harus yakin bahwa Allah itu ada melalui Roh Kudusnya itu dalam diri kita. Dan makanya Allah itu sebenarnya ya, ini bahasa kerennya itu Allah tidak pernah mengusir kita. Kalau kita bisa sampai pada titik ini. Wah, dalam sekali orang ya. Dan juga kalau seperti itu, kalau kita bisa memahami misteri Allah ini, sebenarnya kita tidak akan merasa ditinggalkan atau ya bahasanya LDR gitu lah, long distance relationship gitu kan. Soalnya apa? Ya Kristus ada di kita. Nah, brother, sekarang apa tandanya brother kalau kita Allah itu ada dalam diri kita? Simpel banget. Tandanya itu adalah sukacita. Sukacita ini karena Iya sendiri kita sukacita ini karena kita ini ya saya sih sendiri merasa ditebus oleh Allah, disayang oleh Allah, dicintai. Maka saya ya kita berusaha untuk hidup dalam sukacita iman. Nah, kita tidak takut lagi untuk menampilkan diri sebagai murid Yesus dengan anak tadi ya. Kita selalu terdorong untuk mencapai yang namanya itu kesempurnaan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih. Paulus itu kan seorang yang berjumpa dengan Yesus yang awalnya dia ganas, mengajar orang Kristen ya. orang Kristen menjadi berubah dan bahkan dia mengatakan sangat indah tapi juga sangat mendalam. Gitu loh Pak. Dia mengatakan for him I live, for him I die. Waduh, itu bahasa Indonesia apa brother? Ini dalam Galatia 2:20 Pak. 2:20. Ini. Ada ini sebentar ya. Dia mengatakan ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini orang yang membiarkan hidup dalam Roh, membiarkan Kristus itu hidup di dalam diri. Untuk dia hidup, untuk dia mati gitu ya. Wah. Nah, dengan merasakan Kristus itu, kita itu juga dikuatkan untuk kesana. Ya mungkin tidak setegas oleh Rasul Paulus ya yang mengatakan Kristus hidupku. Tetapi kita pelan-pelan diajak untuk menyadari bahwa Kristus itu adalah sumber kehidupan kita. Dan kita diajak untuk hidup dalam buah-buah roh. Dalam surat yang sama,
Rasul Paulus itu juga mengatakan tentang buah-buah roh itu. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini kita belajar untuk mewujudkan ini. Kita sudah mempunyai tanggung jawab yang besar. Roh ini sebagai murid Yesus, dan kita dengan menerima sakramen Krisma itu kita diteguhkan, dikuatkan untuk hidup dalam semangat roh kasih Allah itu. Mantap sekali, banyak hal yang kita dapatkan hari ini ya. Terakhir brother, nah pertanyaan terakhir buat teman-teman. Hari ini kita sudah mengetahui bagaimana apa itu sakramen Krisma, bagaimana roh Allah bekerja dalam diri kita. Lalu prakteknya itu gimana kan untuk hidup beriman ini? Ya, praktek untuk hidup beriman. Pesan-pesan teman-teman juga ini prakteknya gimana ini? Kalau kita itu menyadari diri sebagai orang yang sudah dewasa, punya tanggung jawab yang besar sebagai murid Kristus, maka hidup kita sebenarnya kita untuk menyerupai Kristus. Hidup kita yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi, buah-buah roh Paulus tadi, dan itu juga terlihat dalam gerak-gerik kita setiap hari. Kata kita juga sebenarnya kalau orang yang sudah menerima sakramen Krisma itu hidupnya lebih bersukacita, joyful. Dan kalau misalnya ada perayaan Ekaristi ini, kita harus semakin rajin untuk mengikuti Rajin Ekaristi, menampilkan diri sebagai murid Kristus dan bersama dengan teman-teman dan keluarga kita. Tidak perlu takut pada tidak perlu takut ya. Oke teman-teman, itu dia praktek-praktek hidup beriman yang bisa menjadi tanda bahwa kita tuh sudah dikuatkan roh Allah ada dalam diri kita. Oke teman-teman yang terkasih, sekian dari kami untuk materi hari ini ya brother ya. Semoga kita semua semakin dikuatkan, semakin dekat dengan Allah melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Oke, sampai jumpa. Diminum dulu brother. sekali. Teman-teman terkasih, demikianlah acara katekesi yang telah dibawakan oleh para frater. Kita bersyukur diberikan oleh pengajar yang baik. Maka untuk menutup, marilah kita berdoa sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, khususnya pelindungan dan juga bimbingan-Mu melalui Roh Kudus. Kami mohon berkat-Mu, semoga Roh Kudus sendiri yang membimbing kehidupan kami, kehendak, budi, pikiran kami, supaya kami selalu berlaku pantas di hadapan-Mu dan juga dapat membangun jemaat yang baik, serta dapat menolong sesama kami yang membutuhkan oleh karena dorongan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Bunda Maria, doakanlah kami. Ini semua kami mohon kepada-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.